Penetapan tersangka pemilik salah satu waralaba rumah makan karena diduga memutar musik tanpa izin dan tidak membayar royalti sejak tahun 2022 memantik kontroversi. Pemilik usaha di kafe dan restoran di berbagai daerah menjadi takut untuk memutar musik dan hal itu dikhawatirkan berdampak pada iklim usaha. Bagaimana Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN menyikapi kekhawatiran ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Komisioner LMKN Bidang Collecting dan Lisensi, Yesi Kurniawan. Selamat sore, Bung Yesi. Selamat sore, Mbak Zilvia. Oke, baik. Bung Yesi, bagaimana sebetulnya aturan pembayaran royalti yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, kafe dan restoran terutama? Sebetulnya lagu yang mereka putar dari platform seperti Spotify atau YouTube, atau yang mereka download terlebih dahulu baru mereka putar, apakah harus bayar royalti juga ke LMKN? Ya, baik, terima kasih Metro TV. Saya mau menyampaikan pertama, tentu kami sangat menyayangkan ya kalau teman-teman dari pengusaha restoran dan kafe ini seperti ketakutan ya memutar lagu dan musik, terutama lagu-lagu Indonesia. Sebetulnya nggak ada masalah, silakan putar, dan kemudian dengan kita di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional kita akan bisa berdiskusi, kita akan bisa membantu bagaimana menghitung ya berdasarkan jumlah kursi yang efektif ya. Jumlah kursi yang efektif, dan itu kita berikan keleluasaan kepada pengusahanya untuk melaporkan kepada kami berapa sih tingkat akupensi rate dari sebuah restoran kafe itu. Nanti kita kalikan dengan 120.000 rupiah untuk satu kursi 1 tahun. Itu satu, sesuai dengan tarif yang sudah disahkan oleh keputusan menteri. Nah, perlu sekali lagi kami sampaikan bahwa pemutaran dari layanan digital service provider seperti yang sedang saat ini digunakan itu, saya memohon tolong membaca disclaimer-nya bahwa memang aplikasi-aplikasi itu tidak boleh digunakan untuk keperluan komersial. Misalnya kalau kita boleh sampaikan yang selama ini kita dengar ya, itu coba dilihat pengaturan lisensinya bahwa itu hanya digunakan untuk keperluan pribadi. Nah, setelah penggunaannya pribadi lalu digunakan di dalam proses usaha, ini kita perlu tambahkan license-nya yang kita sebut dengan public performing license, yang memang di tata kelolanya diamanatkan kepada LMKN. Begitu Mbak Zilvia. Oke, berarti kurang lebih apapun platformnya kalau itu diputarkan, jadi bukan saja live music ya Bung Yesi ya, tapi kalau memutarkan lagu dari platform digital pun tetap harus membayar royalti. Tadi Bung Yesi sudah sempat menyinggung soal hitungan 120.000 per kursi per tahun. Bung Yesi, apakah itu dipukul rata untuk semua skala kafe dan restoran? Kan ada yang kecil, ada yang besar restorannya. Apakah semuanya dipukul rata 120.000 per kursi? Baik, terima kasih Mbak. Pertama saya mau menjelaskan 120.000 itu kita bagi dua dulu ya. 60.000 buat pencipta lagu, kemudian 30.000 untuk pelaku pertunjukannya, dan 30.000 lagi untuk produser pemilik karya rekamannya. Ya, terkait dengan itu dipukul rata bahasanya tadi, sebetulnya penerapannya kita kepada seluruh kafe dan restoran ya, itu berdasarkan efektif area atau efektif kursi yang dilaporkan secara self assessment oleh pengusahanya. Tentu misalnya kita sangat percaya kalau 100 kursi yang ada di kafe kita kan tidak setiap hari penuh. Kan begitu, tidak mungkinlah dalam satu hari itu sekian jam operasi kita penuh terus. Oleh karena itu kita sampaikan melalui satu form, lalu kita minta mereka mengisi berapa jumlah kursinya dan berapa tingkat kehunian daripada kursinya. Nah, itu yang kita hitung Mbak Zilvia. Tapi belum terjawab itu Bu Gesi. Jadi kalau misalnya ada kafe kecil, makanannya misalnya yang dijual cuma 15.000 seporsi begitu ya Pak, dibandingkan dengan restoran yang mungkin satu porsinya 100.000. Apakah juga dikenakan hitungan yang sama, 120.000? Tarifnya sama, tarif kita nggak membedakan. Tarif kita tidak membedakan.
tarif pemanfaatan lagu dan musiknya tidak membedakan dengan layanan produk atau servis, harga produk atau servisnya. Kita lebih melihat kepada kuantiti daripada eh, jumlah kursinya. Begitu Mbak Sylvia. Terus Bung Yesi, kalau misalnya mereka memutarkan dalam satu hari, memutarkan 10 lagu dengan 3 pencipta lagu yang berbeda, hitungannya bagaimana? Sama saja 120.000 atau ada pengalih berbeda lagi? Ya, jadi yang mungkin perlu dipahamin ini adalah cara menghitungnya kan berdasarkan jumlah kursi ya, berdasarkan jumlah kursi yang efektif, kemudian kita kalikan dengan 120.000, ya efektif itu tadi kalau misalnya kecil, katakanlah kecil itu misalnya kursinya 50 ya, lalu laporkan kepada LMKN, ini kami efektif areanya efektif kursinya cuma 15. Oke, kita hitung dengan 120 dikali 15 kursi. Nah, total dari pengumpulan itu akan kita gunakan untuk melakukan distribusi dengan meminta laporan penggunaan lagu kepada kafe atau restoran tersebut, Mbak Zilvia. Oke, berarti Jadi dia kumulatif 1 tahun. mau berapapun Ya, lagu musik yang diputar itu tidak jadi masalah ya Pak ya, ya, hitungannya tidak tetap jadi kursi masalah. ya. Jadi nanti kita kolektifkan selama 1 tahun usage-nya. Oke. Kemudian Bung Yesi, sekarang kan para pemilik kafe, restoran itu mengakalinya dengan memutar misalnya suara burung, suara air, suara alam, macam-macam lah Bung ya, untuk supaya tidak membayar royalti. Nah, yang suara-suara seperti itu tetap kena juga atau bagaimana Bung Yesi? Ya, ini kan jadi lucu ya sebetulnya kehadiran kehadiran tata kelola ini kan sebetulnya semangatnya adalah bagaimana kita bisa menghargai keberadaan pencipta lagu, pelaku pertunjukan dan produser rekaman yang telah bersusah payah menghadirkan lagu dan musik yang baik ya di negara kita ini gitu loh. Nah, kembali mengenai kicauan burung, kemudian suara-suara alam gitu ya. eh Harus dipahami dulu itu merupakan satu karya juga yang direkam ya. Burung itu suaranya direkam. Nah, ini kita kalau secara teori hukumnya ya perekaman itu ada pemiliknya. Dan itu juga berpotensi ada pelanggaran kalau pemiliknya katakanlah mengklaim bahwa ya itu harus bayar karena suara itu saya yang merekam dan saya yang membuat itu menjadi sebuah rekaman gitu. Jadi pengertiannya di situ Mbak. Kalau kalau dibilang suara alam itu adalah hasil sebuah proses kreatif, bagaimana suara air, suara ini disatukan lalu direkam. Jadi misalnya relax, relax sound gitu ya, direkam segala itu ada pemiliknya. Itu kira-kira Mbak Zilvia. Iya, berarti nanti dari lembaga Bung Yesi ini akan mencari ya siapa penciptanya, karena kan agak susah Bung Yesi kalau Nah, mencari yang nah, suara-suara seperti itu kan. jadi Siapa jadi begini, penciptanya? jadi begini LMKN itu. Halo Bung Yesi. Baik, pemirsa, kami coba untuk memperbaiki sambungan komunikasi lagi. Bung Yesi, Mbak mohon Zilvia. maaf tadi sempat Ya, terputus. Mbak Boleh diulangi dari Ya, jawaban pertanyaan ya. saya, Bung Yesi? Baik. Jadi LMKN ini Kami masih mencoba untuk memperbaiki koneksi dengan salah satu komisioner dari LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, pemirsa. Bung Yesi, sudah connect lagi, boleh diulangi lagi Bung Yesi jawabannya? Iya, jadi kami sebagai lembaga kolektif nasional mempunyai kewenangan untuk menagih baik yang sudah jadi anggota maupun yang belum menjadi anggota.
Mbak Zilvia. Jadi Ya, seluruhnya kita kumpulkan, nanti pada proses di sistem distribusinya kita akan matching dengan data usage yang diberikan oleh teman-teman di pengusaha. Dan kalau tadi ada lagu-lagu yang memang tidak dikenal, pemiliknya tidak memberikan kuasa, itu juga ada mekanisme pengumpulannya disebut sebagai nantinya itu disimpan menjadi dana cadangan di dalam LMKN, Mbak Zilvia. oke. Kemudian begini, Bung Yesi, oke, Hmm. yang tidak dikenal penciptanya, pemiliknya itu akan disimpan di apa tadi dana Di cadangan, LMKN, di unclaim, dalam account unclaim. unclaim, ditunggu 2 tahun, Mbak. Oke, kalau tidak Ya, ada yang mengklaim disimpan. juga, akan menjadi Nah, apa dana itu, nanti Bung kalau Yesi? tidak jadi unclaim itu berubah menjadi dana cadangan, boleh dipakai untuk social fund, misalnya beasiswa pendidikan musik, FGD seminar untuk peningkatan hak cipta, kemudian social fund seperti kesehatan dan lain sebagainya, sifatnya sosial. Oke, baik. Bung Yesi, mungkin yang belum banyak diketahui oleh para pengusaha itu adalah bahwa aturan ini sebetulnya sudah ada sejak lama. Kalau kami mencatat sudah ada sebetulnya sejak 2016, kemudian turun lagi menjadi peraturan pemerintah 2021, kemudian juga ada peraturan menteri. Mungkin dalam momen ini Bung Yesi bisa secara singkat ya mensosialisasikan kembali bahwa ini sebetulnya bukan aturan yang baru, ini adalah aturan yang lama, tapi penegakannya saja ya sekarang yang lebih diperkuat. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, performing rights license ini atau tata kelola lisensi pengumuman musik ini sudah diberlakukan di Indonesia itu sejak tahun 1991. Ya, kalau dulu masih ingat itu silakan jejak digitalnya dilihat, ada Yayasan Karya Cipta Indonesia, itu ada Mbak Titi Puspa, Bapak Enteng Tanamal, Chandra Darusman telah memulai itu di tahun 1991. Nah, terus secara bertahap tata kelolanya melalui kita bangun terus, dan pada tahun 2014 adanya revisi undang-undang yang mengatur secara holistik dalam sistem performing ini, baik itu lembaga yang mengelolanya, baik itu hak pemilik haknya, kemudian bagaimana tarifnya, dan semua itu diatur dalam satu sistem. Nah, itu kita lihat adalah kehadiran negara untuk membantu para pemilik hak dalam mengelolanya, sehingga bisa bisa kita pastikan ada kepastian hukum kepada pengguna komersial yang ingin membayar hanya lewat satu pintu saja, tidak harus membayar kemana-mana, cukup dengan LMKN maka dia sudah berlisensi dan dia tidak dianggap melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Demikian, Mbak Oke, Sylvia. Bung Yesi, kan kekhawatiran ini muncul setelah ada pemilik usaha makanan yang terkenal ya, waralabanya itu ada di Ya, mana-mana, betul, kemudian menjadi betul. tersangka. Pertanyaan saya, kenapa ini jalur pidana ditempuh oleh LMKN dan apakah akan terus menempuh jalur pidana seperti ini bagi pengusaha yang tidak taat bayar royalti? Jadi begini prosesnya. Pertama saya sampaikan pidana bukan menjadi utama di dalam pengumpulan atau penarikan royalti ini. Kita mempunyai SOP yang ketat, sosialisasi, edukasi itu menjadi yang utama, kerjasama dengan asosiasi, kerjasama dengan berbagai pihak itu menjadi upaya yang utama, begitu ya. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika pengusaha telah menerima surat pemberitahuan dari LMKN atau pelaksana harian dari LMKN, itu terkadang proses proses semacam apa saya istilahnya mengelaknya itu terlalu lama gitu loh kadang-kadang. Karena menurut saya yang benar itu kalau memang sudah menerima surat dari LMKN dan merasa bahwa lisensi ini terlalu memberatkan atau tidak ditemukan hitungan yang tepat, sebaiknya tidak digunakan lagunya, Mbak. Nah, ini yang jadi masalah adalah ketidakseimbangan antara penggunaan lagu di wilayah komersial di mana setiap hari mereka memanfaatkan lagu ini sementara penciptanya tidak menerima manfaat apa-apa. Ini yang sangat tidak seimbang. LMKN ini hadir untuk menjaga keseimbangan ini. Jika memang lagunya
atau musiknya digunakan untuk keperluan komersial, kemudian peraturan tarifnya sudah ada, nah ini kita harapkan keseimbangan. Jadi eh, pengusaha ini juga willing untuk menghargai kepada pemilik haknya. Itu Mbak Zilvia. Oke, intinya itu jalan hukum itu adalah jalan terakhir sebetulnya ya kalau Terakhir, betul-betul sangat terakhir, sudah sangat dikirimi terakhir. surat tapi tidak taat. Tapi begini Bu Ya. Gesi, kalau tadi Anda mengatakan ini adalah upaya untuk menjaga keseimbangan. Sekarang karena satu kasus ini akhirnya muncul keresahan dan akhirnya dikhawatirkan itu berdampak kemana-mana terhadap iklim usaha. Bagaimana jalan tengahnya Bung Yesi? Karena sekarang sudah menjadi atensi dari DPR, bahkan juga dari Menteri Kebudayaan, sudah menjadi atensi mereka. Apakah akan ada jalan tengah yang akan didiskusikan bersama? Kalau kita lihat di PP 56 sebagai turunan dari Undang-Undang Hak Cipta itu amanat jalan tengahnya, modernisasinya dan semua itu sudah ada. Mungkin dengan adanya atensi dari DPR RI dan mungkin juga dari kementerian, beberapa kementerian maksud saya, baik hukum, ekonomi kreatif, kebudayaan, LMKN sangat terbuka untuk duduk dan menceritakan seluruh proses daripada data-data tata kelola mulai dari penarikan, penghimpunan, distribusinya. Dan kami sangat terbuka juga jika nanti ada hal-hal yang harus direvisi dan harus diregulasi ulang. Pada prinsipnya LMKN ini lembaga bantu negara dan patuh taat kepada regulasi yang memang akan diatur oleh negara untuk bisa menjaga keseimbangan antara pemilik hak yang ciptaan dan hak rekamannya itu digunakan untuk keperluan komersial, dan kita juga mau ciptaan dan rekaman komersial ini harus hidup di dalam industri kafe dan restoran sehingga ada keseimbangan, royalti itu tetap bisa hidup dan bisa berputar kepada teman-teman para Oke, pencipta dan pemilik hak yang baik kalau berada begitu. di tata kelola LMKN. Baik kalau begitu. Bung Yesi Kurniawan, Komisioner LMKN, terima kasih sudah berbagi pandangannya di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.